Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma kepada guru bina, penasehat, pada para badan, pengurus yayasan, para pengurus perguruan tingkatnya, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat jemaah perguruan Thariqat Mustabandi yang mengikuti zikir jahar secara online, rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini kita dapat berkumpul bermuajah di majelis zikir perguruan Mustabandi yang kita selenggarakan di PBG ini, sekaligus memenuhi hajat daripada jemaah. Semoga dilimpahkan rahmat dari doanya. Amin. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Atas bimbingannya, syafaatnya kita harapkan moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah la haula wa la quwwata illa billah. Saya ingin memetik sebuah ungkapan pernyataan daripada Sayyidina Ali, atau sebagian mengatakanlah ungkapan Allah sebuah hadis. Walladhi yadu asya'a dia. Sesungguhnya yang dikatakan orang berilmu adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah ini tanda orang berilmu. Jadi tidak mungkin salah, ya. Cuma persoalannya adalah apakah ilmu yang mana, apakah ilmu yang seperti apa yang diilmukan atau yang dipelajari. Sehingga Rasulullah SAW membagi ilmu itu dua, ilmu zahir dan ilmu batin. Nah, ilmu zahir inilah syariat, ilmu batin hakikat final sebenarnya. Cuma nanti pengembangannya, pendalamannya itu ya nanti ada perincian-perincian. Syariat pun juga kalau diperincikan begitu luas, ya. Zahir inilah sesungguhnya yang kita kenal dengan syariat, yang amaliyahnya berbentuk qauliyah dan fi'liyah, itu syariat. Sedangkan hakikat adalah yang berbentuk syir, yaitu yang diamalkan oleh hati atau oleh ruh dan jiwa. Nah, ini yang harus ada. Makanya kalau dia belajar ilmu hakikat tapi tidak ada di situ, itu masih qauliyah, fi'liyahnya, kerjaan bukan, ya. Itulah adalah hati. Itu sebabnya penting supaya hatinya tidak kosong, tahu apa yang harus dilakukan di situ, apa yang dikerjakan di situ. Makanya qauliyah fi'liyah ini sebenarnya tunduk terhadap apa yang dikerjakan oleh hati, hanya tunduk di situ. Itu sebagai pedomannya, ya. Bukan hati ini mengikuti apa yang diucapkan, apa yang digerakkan oleh zahir. Lisan ini mengikuti, maka tunduk saja. Nah, makanya ketika kita membaca Fatihah, membaca surat tunduk, itu caranya secara tanpa terus kita melafazkannya. Tapi sah saja kalau kita melafazkannya secara zahir dan batin, sederhana. Begitu juga tentang masalah ibadah-ibadah ini sebenarnya. Jadi Allah menciptakan tata cara ibadah secara zahir seperti apa. Pada satu ketika zahir ini tidak bisa melakukan perintah zahiriyahnya, misalnya qauliyah fi'liyah, maka terambil alih oleh ibadah zahir itu oleh hati.
itu luar biasa. Terus bagaimana mereka melakukan ibadah hati sementara dia tidak ada ilmunya? Itu istilahnya nggak mungkin bisa menempatkannya ya. Maka orang yang berilmu adalah orang yang menempatkan itu semuanya luar biasa. Sederhana. Itulah kewajiban kita thalabul ilm walau kana bisyid. Thalabul ilmu abdalu minas salat wasyam wal jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu adalah lebih utama daripada jihad, daripada sholat, daripada haji, dan itu keutamaan daripada ilmu. Tanpa ilmu mustahil tidak bisa kita melakukan ibadah sendiri. Makanya kalau melakukan ibadah syariat tentu ada ilmu syariat, ya kan? Itu ada kauliyah. Begitu juga tentang mengamalkan ilmu hakikat, tentu ada itu sebenarnya sederhana seperti itu. Dan ini yang harus kita perhatikan, karena ini sebagai bekal kita. Allah ya akan memperlihatkan nanti daripada ilmu dan amal kita. Ya. Nah, orang berilmu tanpa amal sia-sia, amal tanpa ilmu. Itu makanya pentingnya ibadah syir, ibadah zikir, ibadah jahar, ya, dua ibadah kita di dalam wadah perguruan kita ini luar biasa. Yang kita temui nantinya. Dan yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling sempurna ibadah-ibadah di antara ibadah yang lainnya adalah zikir. Itu sebagai penutup daripada amalia-amalia yang lain. Jadi begitu banyak cerita-ceritanya, pembahasannya banyak. Tentu diakhiri dengan zikir. Awal zikir, kemudian kita akhiri dengan zikir. Selesai sepertinya. Itu loh. Tapi perlu diilmukan zikir ini. Dan betul-betul tepang. Cara zikir harus tepang. Tidak sekedar lisan berzikir, tapi hatinya yang tak. Hanya penapiran pungut yang ngajak buku, ayah perhatikan buka hakikat terus, perhatikan, barulah kita mulai. Nah, sehingga di saat itu kita tidak boleh ada bicara-bicara, tidak boleh ada. Itu terganggu nanti. Bukan salah yang secara pribadi. Artinya kehadiran pungu artinya tidak rekah, ya, tidak ada punya satu derajat yang mulia di Allah. Karena kita ini dalam mengagungkan Allah, coba mengagungkan yang kita agungi. Oh, terus kita noleh-noleh ke sana kemari, lihat itu, lihat kan. Nah, berarti Allah Maha tahu, Maha melihat apa yang kita perbuat. Coba pelungguh begitu masuk ke hakikat, fokus pada petunjuk, itu baru zikir. Entakannya beda, rasanya beda, wajib beda. Itulah sebenarnya kita, Allah kasih karunia-Nya yang mulia, yang agung kepada siapa yang Allah hendak. Tapi tidak mungkin dia. Tapi kita kurang serius, sekarang kurang itu memperhatikan. Itu soalnya. Jadi ini adalah tergantung daripada apabila hambaku mengingat aku di dalam dirinya, maka aku akan mengingat hambaku di dalam zat. Nah, jadi kalau kita tidak mengingat Allah ketika kita zikir, kan rugi kita. Jadi Allah tidak ingat kita. Kita sepelekan, Allah sepelekan kita. Allah kita hiraukan, Allah tidak menghiraukan kita, kan begitu. Tidak mungkin bertepuk sebelah tangan, ya. Jadi balance jadinya, kan begitu. Allah ngasih sesuai dengan apa yang kita perjuangkan. Makanya bersungguh-sungguh wajah fina lana lahum subulana. Orang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya akan kami berikan. Apa yang Allah berikan? Allah kerahmatannya, keridoannya, ya, karunia-Nya yang begitu luas tanpa batas. Itu makanya kenapa kita tertunda apa yang kita harapkan, karena kita memang menunda apa yang kita Allah perintahkan. Itu jadi kita kembali kepada masing-masing. Jadi kita di situ kuncinya sebenarnya. Itu bagaimana memusatkan, bagaimana memperhatikannya. Di situ sehingga Allah akan kita. Mungkin itu saja penyampaian yang singkat. Dan moga-moga penyampaian yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.